para umat Islam yang ada di Oxford dari Indonesia khususnya, terutama dipimpin oleh Mas Hamdi dan didukung oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang pada Sabtu ini. Perkenalkan, nama saya juga Abid Abdurrahman Adonis, biasa dipanggil Abid. Nama saya Abid. Saya kebetulan di sini mahasiswa doktoral di University of Oxford dan kebetulan juga merupakan ketua PPI Oxford dan yang menjadi bagian dari pengajaran takwa ini bersama dengan Mas Hamdi. Mas Hamdi kebetulan juga merupakan pengurus PPI Oxford. Dan ya ini sebuah momen yang membahagiakan untuk kita semua karena majelis ilmu itu juga merupakan bagian dari kategori al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah dan rahmat kita buat semua yang ada di sini, yang lagi studi mudah-mudahan lancar studinya, yang membawa keluarga mudah-mudahan bisa lancar kegiatan sehari-harinya, yang bekerja juga diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Dan untuk itu karena kita sudah sholat asar dan sudah makan siang bersama tadi, sekarang kita masuk ke acara inti, yakni pengajian. Ada tausiah yang akan dilaksanakan setelah ini dengan Mas Hamdi Putra Ahmad. Dan nanti setelah pengajian mungkin sedikit memberitahukan, nanti akan ada sedikit kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait kedepannya pengajian ini dan gimana kan, karena tentu ini membutuhkan partisipasi teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu. Jadi tanpa berlama-lama, tafadhol Ustaz Hamdi Putra Ahmad dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habib sudah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama pertama kali kita mengaturkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun kita namanya merantau ya, berada di perantauan, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan, dan Allah masih berikan kita yang namanya nikmat iman. Jadi hadirnya kita di pengajian ini ada 3. Yang pertama ada namanya iman kita yang mendorong kita untuk hadir di sini. Kemudian yang kedua kesempatan, dan yang ketiga adalah kesehatan. Ada orang yang misalnya dia sehat, dia juga punya kesempatan, tapi mungkin mohon maaf dia belum mendapatkan nikmat keimanan, dia tidak mungkin datang. Ada orang yang beriman, dia sehat tapi belum dapat kesempatan karena mungkin ada kegiatan yang lain, dia tidak hadir di sini. Ada juga orang yang imannya ada, kesempatannya ada, tapi mungkin kesehatannya terganggu, jadi tidak bisa hadir. Maka 3 nikmat ini yang membuat kita hadir di sini di majelis ilmu yang seperti kata Mas Abi tadi, majelis ilmu itu adalah suatu tempat yang dikelilingi oleh para malaikat. Kenapa malaikat mengelilingi orang majelis ilmu? Karena di situ fihi dzikrullah, ada penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita di rantau ini Ibu dan Bapak-bapak dan rahmati Allah, kita mungkin mendapatkan kesempatan ini sekali-sekali. Tidak seperti kita lagi di Indonesia, mungkin hampir tiap 2 kali seminggu ada pengajian, nanti ada pengajian. Tapi ketika di sini ini juga menjadi tantangan buat kita. Apakah kita menjadi minoritas? Kemudian misalnya di Indonesia kita selalu ada yang mengingatkan sholat seperti itu. Ketika kita di perantauan tidak ada yang mengingatkan, ya, tidak ada terdengar azan. Nah, kesadaran dari kita. Nah, di situ adalah ujian untuk kita. Jika kita bisa melaluinya, maka kita bahkan bisa lebih hebat dibandingkan saudara-saudara kita yang mungkin setiap saat diingatkan. Tapi ketika kita tidak diingatkan, tapi kita masih bisa teguh dengan syariat Allah, maka kita akan jauh lebih luar biasa. Kemudian selanjutnya salawat dan salam marilah kita
doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu dan bapak dirahmati Allah SWT, di kesempatan yang singkat ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Pengajian ini singkat tapi mudah-mudahan dari yang sedikit bisa kita ambil ketimbang kita banyak tapi tidak ada yang melekat ya. Nah, untuk pengajian kali ini yang akan kami bahas adalah yang paling dasar dari kita beragama Islam. Nah, dalam agama Islam, mungkin saya ingin tanya dulu, mungkin kita bisa tanyakan ke diri kita masing-masing. Kira-kira sampai detik ini saya beragama Islam, saya memegang agama Islam, kira-kira pernah nggak kita menanyakan kenapa saya masih beragama Islam? Kenapa saya masih sampai sekarang memegang agama ini? Pernahkah kita bertanya? Kalau belum, mari kita tanya, mengapa? Nah, pertanyaan dari mengapa ini yang nanti akan membuat kita itu bisa memahami sebenarnya urgensitas kita beragama itu apa. Di dunia ini banyak sekali orang yang tidak beragama, agamanya bukan Muslim misalnya, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan saya? Apa istimewanya Islam sehingga saya sampai sekarang masih bertahan dengan agama ini? Jadi ini yang perlu kita ketahui. Dalam agama Islam itu ada 3 pilar. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dari 3 ini mudah-mudahan nanti kita tahu, oh lebih memahami ternyata Islam itu seperti ini. Ini yang membedakan agama ini dengan agama yang lain. Sehingga kita tetap teguh dengan agama Islam. Jadi dalam Islam itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama itu disebut dengan al-aqidah. Al-aqidah itu berasal dari bahasa Arab. Aqidah itu artinya apa? Secara bahasa artinya keyakinan. Itu pilar yang pertama. Kemudian ada pilar yang kedua yang membangun agama Islam itu. Namanya adalah asy-syariah. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlaq. Kalau kita sudah punya 3 ini dan kita memahami yang 3 ini, insya Allah kita dalam beragama itu akan merasakan nikmat dalam beragama. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mungkin selama ini kita mendengar kata syariah, oke, syariat Islam itu. Tapi mungkin apa bedanya syariah dengan akidah? Apa bedanya dengan akidah? Kalau akidah itu, ya, kita ambil dari istilah dalam kitab. Di sini disebutkan, al-aqidatu ma yu'minu bihi muslim wa yattakhidhuhu madhhaban wa yarbitu qalbuhu bihi wa yattakhidhuhu dinan. Ini kata-kata para ulama. Yang disebut dengan akidah itu adalah sesuatu yang diyakini oleh umat Islam dan dia menjadikannya sebagai sebuah mazhab, wa yartabitu qalbuhu, dan hatinya terikat dengan keyakinannya itu. Nah, jadi yang namanya iman itu, ibu-ibu dan bapak dirahmati Allah, iman itu terletak dalam hati kita, bukan dalam pikiran. Contoh sederhana, ketika kita mendengarkan, kita sudah masuk waktu sholat. Nah, secara logikanya, kita sebagai umat Islam ketika mendengar sudah masuk waktu sholat, logikanya kita sholat. Karena apa? Waktunya sudah masuk. Itu yang berpikir adalah pikiran kita. Tapi yang menentukan kita akan sholat atau tidak, itu hati kita. Meskipun kita tahu, terkadang, mudah-mudahan tidak, bukan kita di sini. Terkadang, oh waktu sholat sudah masuk. Atau misalnya ada sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat, tapi kita tahu itu tidak dibolehkan, tapi kita tetap mengerjakan. Atau waktu sholat sudah masuk, tapi kita belum mau melaksanakan sholat. Padahal kita tahu waktu sudah masuk. Nah, yang membuat kita tergerak untuk melaksanakan sholat itu bukan pikiran kita, tapi itulah. Umat Islam ini tahu semuanya bahwasanya ketika waktu sholat sudah masuk harus lakukan sholat. Tapi yang membedakan mereka adalah imannya. Kalau imannya kuat, dia akan langsung sholat. Kalau imannya lemah, bisa saja dia menunda waktu sholat atau bahkan na'udzubillah meninggalkan sholat. Maka tidak salah Rasulullah mengatakan, ya, yang namanya iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Jadi itu
sebenarnya Rasulullah sudah mengatakan iman kita. Sebenarnya manusia itu imannya manusiawi ya. Kadang imannya meningkat, kadang imannya melemah. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mencharge iman? Ibaratkan kalau HP ya, HP kita punya HP. Kalau baterainya lemah, yang kita lakukan adalah kita charge. Kalau kita biarkan, bisa lama-lama dia mati. Jadi itu yang pertama. Kita tahu dulu bahasanya kita beragama itu harus ada iman. Kalau tanpa ada iman, kita hanya mengandalkan logika, ya bisa saja kita mengatakan Tuhan itu tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, ketika iman dan akal itu berdampingan, kita dahulukan mana? Iman atau akal? Iman. Ya. Kita dahulukan iman, tapi yang namanya iman ini pasti akan berdampingan dengan akal sehat kita. Agama Islam itu tidak hanya sekedar doktrin, tapi juga mengandung akal sehat. Contoh sederhananya, agama di dunia ini banyak. Semuanya itu mengatakan Tuhan itu ada. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya mengatakan Tuhan itu satu? Disinilah letak perbedaan agama Islam dengan agama lain. Agama lain ada yang mengatakan Tuhan itu ada 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dalam agama Islam, Tuhan itu hanya satu, Ahad atau Esa. Kita beriman bahwa Tuhan itu satu. Nah, logikanya apa? Baru masuk di sini logika. Kenapa Tuhan itu satu? Karena kalau Tuhan itu dua, apa yang akan terjadi? Kalau ada dua pemimpin, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Itu adalah sesuatu yang pasti masuk akal. Kalau ada dua yang akan memimpin, maka akan terjadi kerusakan. Satu lagi, mengapa Tuhan itu tidak mungkin ada dua? Kalau Tuhan itu dua, maka berarti ada yang membatasi kemampuan Tuhan. Tuhan satu tugasnya untuk mengatur alam semesta. Tuhan yang satu tugasnya untuk mendatangkan bencana. Berarti ada batasan-batasan antara satu Tuhan dengan Tuhan lainnya yang membuat mereka itu menjadi gagal disebut sebagai Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu kekuasaannya harus mutlak. Nah, disinilah agama kita ini membangun itu. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada Rasul, di situ juga ada aspek masuk akalnya, aspek logikanya juga bermain. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah selain beriman, kita juga mencari tahu yang menguatkan keimanan kita itu dengan menuntut ilmu. Ya, misalnya kita ada di sini yang jurusannya kesehatan, tentang alam dan lain sebagainya. Bagaimana caranya dengan jurusan kita itu kita bisa menemukan keberadaan Tuhan? Gimana caranya membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Kita itu kecil, Tuhan itu ada. Hanya kita aja mungkin kemampuan kita yang belum sampai untuk menemukan keberadaan Tuhan. Nah, itu yang pertama, itu yang disebut dengan al-aqidah, keyakinan ada dalam hati kita. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yang membangun agama Islam itu adalah asy-syariah. Nah, apa itu asy-syariah? Secara istilah adalah ma syara'ahu Allah subhanahu li'ibadihi minal ahkamil lati ja'a biha nabiyyun minal anbiya. Sesuatu yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya berupa hukum-hukum yang hukum-hukum tersebut dibawa oleh para nabi. Nah, apa yang membedakan antara syariat dengan akidah? Kalau syariat itu kaitannya dengan ibadah-ibadah kita, hukum-hukum yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya sholat, puasa, apalagi berzakat, bersedekah dan lain sebagainya. Itu maksudnya karena syariat. Nah, ini ada hal yang menarik. Jadi dalam agama kita, akidah yang Allah turunkan itu mulai dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu akidahnya sama. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan lain sebagainya, sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, itu semuanya akidahnya sama. Akidahnya apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Makanya dalam Al-Quran itu ditentang adanya trinitas dalam agama Nasrani. Adanya trinitas itu ditentang. Karena apa? Allah katakan
Dari sebanyak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akidahnya sama, sama-sama mengesahkan Allah. Akan tetapi syariatnya berbeda-beda. Nabi Musa, ketika Nabi Musa diturunkan kepada umat Yahudi, syariatnya tidak sama dengan syariat yang kita pegang sekarang di zaman Nabi Muhammad. Contoh sederhana, di zaman Nabi Musa dulu, orang kalau mencuri, apa yang dilakukan? Di dalam surah Al-Baqarah itu panjang ayatnya diceritakan kalau orang mencuri di zaman Nabi Musa dipotong tangannya. Bukan dipotong tangannya, dibunuh, disuruh bunuh diri. Itu syariatnya. Kalau zaman Nabi Muhammad kita diberikan syafaat, ya. Kalau kita mencuri, ya dalam syariatnya sebenarnya dipotong tangan, ya. Nah, aspek-aspek hukum ini yang membedakan dengan akidah. Antara nabi satu dengan nabi yang lain itu syariatnya berbeda-beda. Nah, makanya dalam menetapkan hukum itu ada namanya fikih, ya, usulul fikih. Usul fikih itu ada 5 pilar yang menjadi dasar penetapan hukum dalam agama kita. Misalnya sholat itu wajib, kemudian puasa itu wajib, membunuh itu dilarang, haram dan sebagainya. Ada 5, ya. 5 pondasi ini apa? Yang pertama, hifzuddin. Tujuan ditetapkan hukum dalam agama Islam itu ada 5 alasan. Yang pertama, hifzuddin. Hifzuddin itu apa? Menjaga agama kita, menjaga kehormatan agama kita. Gimana bentuknya menjaga kehormatan agama? Oh, mungkin ada yang selama ini kita tahu bahwa ada yang ada yang menghina Nabi Muhammad dengan membuat kartun Nabi Muhammad. Mungkin kita pernah selama ini dengar menghina kartun Nabi Muhammad dengan membuat kartun. Kemudian kita umat Islam membelanya. Memang benar seperti itu. Tapi sebenarnya dalam menjaga agama itu ada satu hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum masuk Islam. Memang benar ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad, kita harus membela Nabi kita. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum kita melakukan itu, kita harus introspeksi ke dalam diri kita. Jangan-jangan dengan kita tidak menjalankan syariat Islam, itu sama saja dengan kita sudah menghina agama kita sendiri. Ini adalah asas dari hifzuddin itu. Kita berkoar-koar, oh mereka menghina agama kita, harus kita perangi dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita selama ini, jangan sampai ternyata kita malah justru tidak menegakkan syariat Islam. Dengan tidak menegakkan syariat Islam, tidak misalnya, mohon maaf, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, itu sebenarnya sama saja dengan menghinakan agama kita sendiri. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari. Karena agama kita itu, semua hal itu berasal dari diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu terlebih dahulu, baru keluargamu dari api neraka. Diri kita dulu, keluarga, masyarakat, baru negara. Itulah mengapa, mohon maaf, mungkin para pemimpin saat ini banyak yang gagal dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena apa? Mungkin dari dirinya belum selesai. Dirinya dulu yang harus diperbaiki. Kalau dirinya belum selesai, bagaimana dia akan memimpin orang lain? Maka itulah dalam agama kita dikatakan diri kita dulu, mulai dari diri kita baru menyebar ke yang lain. Maka kalau jadi kita sudah bersih, jadi kita sudah baik, insya Allah ke yang lain kita bisa menyebarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, ada namanya hifzul mal dalam syariat. Hifzul mal itu apa? Sesuatu hukum itu dibuat untuk menjaga harta. Contohnya apa? Mencuri diharamkan. Kenapa? Supaya harta kita terjaga. Nah, maka asas ini yang kedua adalah hifzul mal, menjaga harta. Kemudian yang ketiga ada namanya hifzun nafsi, menjaga diri. Maka disitulah ditetapkannya hukum membunuh itu haram. Kenapa membunuh haram? Karena menjaga diri manusia. Terus pertanyaan, apakah membunuh orang kafir itu haram? Nah, itu kajiannya panjang. Yang penting, Al-Quran mengatakan kita terlebih dahulu hifzun nafsi, ya. Membunuh satu orang muslim sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah, jadi
ditetapkannya membunuh itu sebagai sesuatu yang haram itu karena ada hifzun nafsi, menjaga nafsi. Kemudian yang keempat, ada namanya hifzun nasli. Hifzun nasli itu apa? Menjaga keturunan. Nah, dengan cara apa? Misalnya dengan mengharamkan zina. Tujuannya apa mengharamkan zina? Supaya keturunannya itu terjaga, tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir, hifzul din sudah, hifzul nafsi sudah, hifzul mal sudah, hifzul mal. Yang satu lagi Akal. hifzul aqli. Nah, yang terakhir hifzul aqli. Apa itu hifzul aqli? Menjaga akal pikiran kita. Ada dua. Salah satunya apa? Dengan diharamkannya minuman keras. Contohnya, kenapa diharamkan minuman keras? Karena dengan minuman keras itu bisa-bisa akal pikiran kita akan terganggu. Diharamkannya narkoba, termasuk salah satu cara untuk menjaga akal adalah dengan diwajibkannya menuntut ilmu. Itu rahasianya kenapa dalam sebuah hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Agama Islam itu mendorong umatnya untuk pintar, bukan menjadi terbelakang. Maka kita menjadi penuntut ilmu, datang jauh-jauh ke sini sebagai perantau, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan kerabat kita. Sebenarnya kita adalah dalam misi untuk hifzul aqli, menjaga akal pikiran kita. Itu yang kedua, itu berkaitan dengan syariat. Jadi kesimpulannya tadi, seluruh nabi yang Allah turunkan itu keyakinannya sama-sama mengesahkan Allah, tapi syariatnya itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, agama kita ini dibangun, yang ketiga adalah dengan akhlak. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Nabi Muhammad, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Saya kira kita semua setuju bahwa di zaman sekarang ini problem yang dihadapi oleh umat manusia apa? Akhlak. Pendidikan kita di negara kita misalnya, yang kita lihat misalnya viral di media sosial, ada murid ketika gurunya menerangkan di depan, misalnya dia malah berantem dengan temannya atau bawa sepeda ke dalam kelasnya. Mungkin kita pernah lihat yang viral. Atau anak membunuh orang tuanya, anak melaporkan orang tuanya ke polisi dan lain sebagainya, yang sekarang kita lihat tertawa tapi sebenarnya miris. Nah, yang menjadi problem terbesar umat zaman sekarang ini adalah akhlak. Nah, Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena akhlak itulah yang nanti menjadi yang membuat kita itu bisa menebarkan manfaat kepada orang lain. Nah, apa itu akhlak? Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah hayatun fin nafsi anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin illa bi ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan akhlak itu adalah sesuatu yang muncul dari perbuatan diri kita yang tidak membutuhkan pikiran. Jadi yang disebut dengan akhlak itu adalah kita melakukan sesuatu tanpa mikir dulu. Nah, kalau masih mikir, itu belum disebut akhlak. Contoh sederhana, misalnya kita melihat ada seorang kakek tua mau nyebrang di jalan, kita lihat. Kalau kita masih mikir mau nolong, itu berarti itu belum akhlak. Tapi kalau tiba-tiba kita langsung menghampiri, kita tolong, nah tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa harus loading dulu, itu yang disebut dengan akhlak. Nah, maka akhlak itu terbagi dua, akhlakul mahmudah sama akhlakul madhmumah. Akhlakul mahmudah itu apa? Akhlak yang baik. Akhlakul madhmumah itu apa? Akhlak yang buruk. Nah, akhlak ini apakah sama dengan watak? Itu pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, akhlak sama watak itu sama atau tidak? Bedanya di mana? Akhlak langsung Perilaku. Watak sifat orang. Sifat. Contoh watak itu seperti apa? Keras atau lembut. Keras atau lembut. Ya. Nah, di sini kita bisa
ibaratkan dengan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu punya sahabat yang paling dekat dengan beliau itu yang kita kenal ada 4 Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Antara Abu Bakar dan Umar ini sangat berbeda. Berbeda dari apa? Bukan dari akhlak, tapi dari wataknya yang berbeda. Abu Bakar itu orangnya lemah lembut. Kalau Umar keras, tegas. Tapi apakah akhlaknya jelek? Tidak. Nah, jadi kita harus bisa bedakan kira-kira yang akhlak itu yang mana, yang watak yang mana, mana yang bisa diubah, mana yang tidak. Kalau watak, kira-kira bisa diubah tidak? Watak. Bisa tergantung dirinya sendiri, dia mau berubah baik atau mau berubah, itu kira yang individual. Watak. Ya. Kalau watak, kalau yang lain kira-kira bagaimana? Ada pendapat lain? Mungkin wataknya tidak bisa dirubah, tapi akhlak misalkan dulu Umar akhlaknya mungkin berbeda lagi ya sebelumnya setelah, jadi harusnya akhlaknya bisa dirubah. Ya. Kedua, Kalau kita berbicara watak itu tidak ada baik dan tidak ada yang buruk. Wataknya keras, wataknya lembut. Tapi kalau akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Nah, kalau dalam bahasa Minang ya kayak saya sering sampaikan juga kalau dalam misalnya pengajian gitu. Kalau dalam bahasa Minang tuh ada sebuah pepatah bilang seperti ini. Ketek taranjo-ranjo, kadang tabau-bau, latuo tau batido. Gak ada yang paham. Artinya Jadi, cakep. Ketek tabau-bau. Ketek tabau-bau. Ketek itu artinya kecil. Ketek tabau. Ketika masih kecil terbawa-bawa. Artinya apa? Ketika masih kecil, ya akhlak kita itu sesuai dengan lingkungan kita. Bagaimana orang tua kita mendidik kita, bagaimana lingkungan kita di sekitar berbaur dengan kita, membentuk akhlak kita. Gadang tak bau-bau. Gadang itu apa? Besar. Tidak. Nah, besar. Kalau sudah besar, akhlak yang dibawa dari kecil tetap dibawa ke sampai besar, itu biasanya sulit diubah. Kadang tak bau-bau sudah terbawa sebagai sebuah sesuatu yang melekat dalam dirinya. Lah tubuh taubah tidur. Lah tubuh itu artinya sudah tua. Taubah tidur tidak akan mungkin bisa berubah. Kalau sudah tua, tidak mungkin bisa berubah. Nah, artinya apa? Ketika masih kecil, itu adalah masa-masa di mana sebagai orang tua ya, punya tanggung jawab untuk bagaimana anaknya bisa mendapatkan akhlak yang baik. Karena ketika masa kecil itu, disitulah anak itu akan membentuk akhlaknya. Ketika sudah besar, biasanya sulit diubah. Saya tidak mengatakan tidak bisa diubah. Dia bisa diubah sebenarnya. Tapi akan sangat sulit dan butuh waktu yang panjang. Ketika sudah sangat tua, biasanya tidak bisa diubah lagi. Biasanya seperti itu. Walaupun ada beberapa kasus yang bisa mengubah seperti itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mengenai akhlak itu mungkin kita sebagian sudah berkeluarga, sebagian belum berkeluarga. Ketika kita sudah punya keturunan, bekal kita nanti apa? Pastikan bahwa anak-anak kita itu mendapatkan akhlak yang baik. Nah, mulainya dari orang tua dulu. Sebelum kita melangkah sebagai orang tua, kita perbaiki akhlak kita dulu. Karena anak itu biasanya dia mencontoh orang tuanya. Ya, mereka mencontoh orang tuanya. Bagaimana mungkin anaknya akan sholat kalau orang tuanya tidak sholat? Bagaimana mungkin anaknya akan mau bersedekah membantu ini kalau orang tuanya nggak mencontohkan bersedekah? Kan? Disinilah sebenarnya pentingnya akhlak itu dari semenjak kecil. Tapi ketika seandainya pun kita sudah besar, mungkin misalnya, kemudian tidak ada di sini, yang dari kecil didikannya berbeda, gitu ya, atau sudah terbiasa dengan makan yang akhlak mazmumah gitu, bisa diubah misalkan kita mau untuk melakukannya. Nah, dan bahkan akhlak ini sesuatu yang menjadi aspek dari dakwah kita sebagai umat Islam. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang barusan kejadian kemarin ini. Bagaimana akhlak itu aspek yang sangat penting dalam agama Islam. Baru-baru ini ada kejadian bencana di Cianjur ketika ada gempa bumi. Sebagian umat Islam itu
mengatakan bahwa oh itu azab untuk orang Cianjur, seperti itu. Sebagai orang saya mengatakan seperti itu. Nah di sini sebenarnya pertanyaannya, orang-orang yang mengatakan ini sebenarnya akhlaknya dipertanyakan. Mengapa demikian? Orang yang terkena musibah, ya, kalau kita katakan mereka kita klaim mereka mendapatkan azab, sebenarnya kita berarti kita tuh tidak berakhlak. Kenapa? Ada dua kesalahan kita kalau mengatakan seperti itu. Yang pertama, kesalahan pertama apa? Kita sudah mendahului Allah. Yang pertama, kalau kita cap kemarin bencana di Cianjur itu azab untuk mereka. Yang pertama, kita sudah mendahului Allah. Karena yang berhak untuk menentukan ini azab atau tidak itu adalah Allah. Yang berhak menentukan ini azab atau tidak itu adalah Allah. Jadi kalau kita katakan itu azab, berarti kita mendahului Allah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah dalam kasus ini adalah kita sombong. Dengan mengatakan mereka mendapatkan azab berarti kita sombong. Kenapa kita sombong? Karena kita merasa lebih hebat dari mereka. Berarti amal saya lebih hebat dari dia. Sehingga dia dapat azab, saya nggak dapat azab, ini saya aman-amannya dari sini. Padahal sebenarnya, ya, pada kenyataannya, kalaupun lah kita taruhlah, seandainya pun pada kenyataannya itu memang azab, seandainya pun kita tidak berhak mengatakan itu. Kenapa? Yang namanya azab itu Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 21, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan uji mereka dengan azab di dunia sebelum azab di akhirat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Orang yang mendapatkan azab bukan untuk dijudge, bukan untuk semakin diterpurukan, tapi tugas kita apa? Kita hadir kepada mereka, membawa mereka dengan cara apa? Dengan dakwah. Misalnya kita hadirkan pikiran kita datangkan sumbangan, kita hadir ke mereka, kita bantu mereka, kita didik anak-anak mereka yang pendidikannya itu jauh lebih baik ketimbang kita menjudge oh mereka itu kena azab, kita adalah orang-orang yang hebat karena kita tidak mendapatkan bencana. Nah, jadi disitulah akhlak itu penting. Banyak saat ini orang beragama itu hanya mengandalkan fanatisme. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW waktu itu, ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Ada 3 orang yang datang ke Rasulullah suatu ketika. 3 orang ini mengaku lebih baik daripada Rasulullah. Orang yang pertama, mereka bertiga ini datang ke rumah Rasulullah, kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, sebenarnya amalan Rasulullah itu seperti apa sih? Seberapa rajin Rasulullah itu beribadah? Terus, memang kenapa, kata Aisyah? Terus orang pertama mengatakan, saya itu nggak pernah tidur, karena saya selalu sholat, ibadah, nggak pernah berhenti ibadah, saya nggak pernah tidur. Dia merasa paling lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Kemudian orang kedua mengatakan, oh saya nggak menikah, saya bisa menahan hawa nafsu saya, syahwat saya dengan tidak menikah. Sedangkan Rasulullah menikah. Kemudian yang ketiga, orang yang ana shaimun abadan, saya puasa tiap hari. Tiap hari saya puasanya nggak pernah nggak puasa. Sedangkan Rasulullah itu puasanya Senin, Kamis, dan puasa Nabi Daud. Nah, 3 orang ini merasa mereka adalah orang yang paling hebat. Maka Rasulullah pun waktu itu diadukan oleh Aisyah, dikatakan kepada Rasulullah pun marah. Rasulullah mengatakan, saya adalah orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah. Diutus oleh Allah. Saya sholat, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka puasa. Saya juga menikah. Faman rafiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang menolak sunnahku, menikah, kata Rasulullah, maka falaysa minni, bukan termasuk dari golonganku. Nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah. Jadi jangan sampai antara kita ada yang menolak untuk menikah. Ya, Mas. Ya, belum berarti bukan berarti menolak, ya. Belum bukan berarti menolak. Ya. Salah satu yang membedakan kita umat Islam dengan Nasrani adalah kan ada
sebagian sekte ya, saya tidak mengatakan semua sekte Nasrani. Sebagian sekte Nasrani itu pendetanya itu tidak menikah. Nah, Nabi Muhammad mengatakan kita di tengah-tengah, umat Islam tuh di tengah-tengah. Ya, kuntum khaira ummatin, kata dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu adalah orang-orang terbaik di tengah-tengah. Ya, orang yang ada yang tidak mau menikah, kita tetap menikah. Kita beribadah tapi tetap juga ada waktu luang kita untuk perbuatan-perbuatan di dunia seperti itu. Jadi secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa dalam beragama, kita beragama Islam, 3 pilar ini harus kita pahami betul, ya. Dan dengan memahami 3 hal ini, yang pertama akidah, keyakinan, iman, ya. Iman kita itu harus kita selalu cas. Jangan sampai kita biarkan, oh sekarang lagi malas gitu. Jangan sampai kita biarkan dia malas. Kalau kita biarkan dia malas, dia akan semakin turun, susah untuk membangkitkan. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya syariah, ya, seperti sholat dan sebagainya. Itu yang kita kenal dengan mazhab yang 4 itu. Dan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi dan Maliki. Nah, antara kalau di Indonesia, sebagian besar orang Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i apa? Orang yang sudah berwudu, contohnya ya, orang sudah berwudu, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan batal. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Di Mekah orang ketika bertawaf bersentuhan tidak masalah. Karena dalam mazhab Imam Malik itu tidak batal seperti itu ya. Nah, aspek-aspek ini ya, aspek-aspek hukum ini, syariat ini itu berbeda-beda ya, bahkan di dalam agama Islam sendiri itu berbeda-beda. Terus kita mau pilih yang mana? Ya kita pilih yang yang menurut kita dan sejauh pemahaman kita itu yang kita lakukan selama ini. Kalau kita di Indonesia, masyarakat kita menggunakan Syafi'i, ya kita gunakan Syafi'i. Wudhu kita cukup dengan seperti ini ya, kalau membasuh kepala kan, kalau Syafi'i kan seperti ini saja ya. Dalam mazhab Syafi'i itu minimal 3 helai rambut kena air itu sudah sah salat kita. Tapi kalau dalam mazhab Maliki nggak bisa. Hanafi harus semua kepalanya dibasahi seperti itu ya, harus semua kepalanya dibasahi. Nah itu tuh hal-hal yang perbedaan-perbedaan itu tidak perlu untuk diperdebatkan seperti itu ya, karena syariat itu memang ada ijtihadnya di situ. Ada ijtihad itu artinya usaha ulama untuk menemukan fatwa hukumnya itu berbeda-beda. Kalau masalah akidah itu tidak bisa diganggu-gugat ya. Bisa mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu ranahnya sudah akidah, itu tidak bisa diganggu karena akidah itu semenjak Nabi Adam itu sama sampai Nabi Muhammad, tidak tidak ada yang bisa untuk mengganti. Kemudian yang terakhir adalah akhlak. Nah, akhlak ini yang menjadi pilar termasuk dalam kita itu menyebarkan agama kepada non-muslim. Seperti misalnya, bagaimana mungkin kita akan bisa menang melawan, dalam tanda kutip melawan ya, bukan dalam artian fisik ya, melawan dalam artian bisa dalam intelektual, bisa dalam komunitas seperti itu, sosial. Bagaimana kita bisa menang melawan agama-agama di luar kita kalau istilahnya kita tidak mengintrospeksi dari diri kita terlebih dahulu, tidak menunjukkan sesuatu yang akhlakul karimah, sesuatu yang berkesan kepada mereka. Saya kutip terakhir ya, kutip dari Gus Hussein Nadar yang sekarang viral itu, Gus Hussein yang sering diundang di podcast itu. Dia mengatakan seperti ini, sebaik apapun pesan yang kita berikan, tapi kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik, sebaik apapun pesan itu dia tidak akan diterima oleh orang lain. Jadi diterima tidaknya kebenaran itu bukan dari benar atau tidaknya itu, tapi kita berikan dulu cara yang terbaik supaya pesan itu bisa diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang Ya, saya sempat tanya. boleh juga ya, kalau enggak kita Ya, pas bangetnya pengajian at-taqwa sejuk di hati. Ya mungkin teman-teman ada yang
bertanya? Saya Soekarni. Ini ya, tadi kan Mas Andi bilang pilar ya. Menurut saya pilar itu biasanya ya, karena saya orang awam nggak begitu tahu nggak begitu paham mengenai agama. Biasanya pilar itu kita gunakan di sini kayak rukun Islam. Oh, ya. rukun. Ya, rukun. Ya, tadi kan kenapa tadi bisa dibilang pilar 3? Jadi make confuse gitu lah. Oke, Terutama bagi Ya. saya gitu yang sangat nggak dalam memahami agama. Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan lain sebagainya itu adalah masa kemasan di mana umat Islam tuh banyak yang menjadi ilmuwan. Di masa itu Imam Syafi'i punya qaulul qadim ketika beliau di Baghdad. Rata-rata apa istilahnya penetapan hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i di Baghdad itu menyesuaikan dengan pola hidup orang-orang yang ada di Baghdad waktu itu yang majemuk ya, bercampur antara ini dan kota metropolitan. Tahu lah metropolitan itu suatu komunitas sosial yang padat seperti itu. Nah, ketika setelah itu beliau itu pindah ke Mesir, Imam Syafi'i, maka muncullah yang namanya qaulul jadid. Qaulul jadid itu apa? Pendapat beliau yang baru. Ada beberapa hukum yang pernah beliau tetapkan ketika masih di Baghdad itu diubah ketika ada di Mesir. Kenapa? Karena ternyata masyarakat di Mesir waktu itu adalah masyarakat yang rural community. Artinya masyarakat pedesaan yang bukan metropolitan, ya masih ya masa pedesaan lah, yang jarang-jarang seperti itu. Maka ketika menghadapi dua bentuk komunitas yang berbeda, Imam Syafi'i itu mengeluarkan fatwa yang berbeda juga. Tapi esensinya tetap sama, tetap melaksanakan ibadah. Tapi fatwa hukumnya dalam pelaksanaannya dan sebagainya itu berbeda-beda. Nah, kasus ini bisa kita juga ibaratkan dengan kondisi kita sekarang. Di Indonesia kita itu tanpa ada aplikasi Muslim Pro pun kita ya udah dengar azan, langsung salat. Pokoknya nggak perlu lihat waktu, dengar azan aja langsung salat. Tapi ketika nyampe sini nggak pernah dengar azan lagi. Ya nggak pernah dengar azan lagi. Nah, itu udah gelap. Gitu kan. Tahu-tahu udah jam 5, gitu kan, udah lewat gitu. Nah, mana yang harus kita ambil gitu? Mana yang harus kita ambil? Sebenarnya ini balik ke ini aja. Saya juga sebelumnya sudah diskusikan dengan Mas Gilang ya. Kemarin itu pas pengajian waktu sholatnya yang mana? Yang Madinah, Masjid Madinah yang di apa tuh? Koldi. Atau center apa Islamic center mosque itu ya. Terus saya bilang kalau karena aku beristihad ya kan ya. Karena sering sholatnya ke Madinah Mas itu, aku pakai yang di sana. Padahal antara yang Madinah itu dengan yang Central Mosque itu untuk sholat asar saja itu bedanya bisa 20-30 menit untuk sholat asar gitu ya. Jadi sebenarnya kita ke ini lagi, kita itu seringnya atau condongnya kemana? Dan harus kita konsisten. Intinya di sini konsisten. Jangan sekarang ini karena waktunya cepat atau lambat saja. Nah itu sama dengan mazhab tadi. Oh misalnya gini, kan Imam apa istilahnya? Kalau Imam Syafi'i dia wudunya nggak batal. Wudunya kalau bersentuhan perempuan nggak batal. Imam Maliki batal ya. Kalau Imam Maliki nggak batal. Kalau soal wudu saya ambil Maliki lah. Itu nggak boleh. Itu ulama kita sepakat itu nggak boleh. Kalau Syafi'i ya semua hukum yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i kita pakai mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita sudah menetapkan saya mau di Madinah apa aja, Masjid Madinah atau Muslim Pro tadi, ya udah kita gunakan itu terus. Meskipun tempat-tempat lain berbeda-beda. Atau solusinya ya agak dimundurin dikit. Misalnya agak 5 menit, 10 menit supaya maksudnya waktunya itu kalaupun terlalu cepat bisa inilah masuklah waktunya seperti itu. Tapi jangan terlalu mundurinnya 2 jam gitu. Gitu sih. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Kalau tidak ada kita wrap up. Oke ya, nggak ada ya. Oke baik, terima kasih Mas Hamdi dan teman-teman semua.
alhamdulillah pengajiannya hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua, dan sesuai tadi yang dibilang oleh Mas Andi, semoga ini recharge, mengisi ulang iman kita, karena bagaimanapun juga seperti tadi disebutkan oleh Bu Sukarni bahwa beriman dan berislam di luar negeri itu tantangan tersendiri, dan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga syariat kita, dan terakhir menjaga akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum untuk sesi pengajiannya akan saya tutup dan kita akan lanjutkan dengan diskusi kecil-kecilan mengenai bagaimana pengajian selanjutnya akan dijalankan, dan nanti akan ada beberapa hal yang disampaikan dari Mas Andi. Tapi secara umum pengajiannya kami tutup. Terima kasih banyak Mas Andi dan terima kasih teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau kita